Halo para guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di petualangan baru Anda. Tahun pertama mengajar itu rasanya campur aduk ya. Ada semangat yang membara, tapi kadang ada tantangannya juga. Saya juga pernah ada di posisi Anda kok. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya mau bagikan beberapa perkakas penting yang bisa bantu Anda bukan cuma sekedar bertahan, tapi benar-benar berkembang di dalam kelas. Kalau Anda merasa sedikit atau mungkin sangat kewalahan, itu wajar banget. Anda nggak sendirian kok. Anggap aja sesi ini sebagai obrolan santai dari mentor Anda, dari teman seperjuangan. Tujuannya simple, membekali Anda dengan keterampilan praktis supaya tahun pertama Anda ini jadi momen yang sukses dan pastinya memuaskan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ini dia 5 perkakas utama yang wajib ada di kotak peralatan mengajar Anda. Pertama, gimana caranya memandu kerja kelompok. Kedua, menjaga kelas tetap hidup dan dinamis. Ketiga, menyalakan diskusi yang seru. Keempat, soal mengajukan pertanyaan yang, bisa mengubah permainan. Dan terakhir, ada daftar periksa buat refleksi diri. Yuk, kita bongkar satu persatu. Perkakas pertama kita adalah soal mengelola kelompok kecil. Coba bayangkan diri Anda bukan cuma sebagai pengajar, tapi lebih sebagai seorang fasilitator. Tugas kita adalah menciptakan sebuah ruang, sebuah lingkungan belajar di mana semua siswa merasa nyaman, aman, dan pastinya produktif. Kunci sukses manajemen kelompok itu sebenarnya ada di 3 langkah praktis ini. Dan semuanya dimulai dari pendekatan yang personal. Membangun kepercayaan itu fondasinya. Tanpa itu, kerja kelompok yang efektif, rasanya hampir mustahil. Kalau kepercayaan sudah ada, baru kita atur aktivitas yang bervariasi. Terakhir, tentu saja, kita bimbing dan kasih mereka motivasi. Oke, kelompoknya udah terbentuk, diskusinya udah mulai jalan. Terus, gimana cara kita menjaga energi mereka tetap menyala? Jawabannya satu kata, variasi. Inilah kunci untuk mencegah kebosanan dan bikin siswa terus penasaran. Ingat ya, ini bukan cuma tentang apa yang kita ajarkan, tapi yang jauh lebih penting, bagaimana kita menyampaikannya. Salah satu alat paling ampuh yang kita punya, suara kita sendiri. Coba deh, mainkan nada dan intonasi Anda. Kadang-kadang kita bisa bicara sedikit lebih pelan dan rendah untuk menekankan poin yang benar-benar penting. Dan di lain waktu, naikkan energi Anda untuk menunjukkan antusiasme yang menular. Perbedaan kecil ini dampaknya besar loh. Nah, ini mungkin kedengarannya aneh. Tapi, cara paling efektif untuk dapat perhatian itu kadang bukan dengan bicara lebih keras, tapi dengan diam. Diam. Sebuah jeda singkat, beberapa detik hening sebelum kita kasih instruksi penting, itu bisa menarik fokus seluruh kelas kembali ke kita. Jauh lebih kuat dari teriakan manapun. Jangan sampai kita cuma terpaku pada satu sisi ruangan aja. Coba sapukan pandangan Anda ke seluruh penjuru kelas. Buat kontak mata singkat dengan siswa yang berbeda-beda. Ini cara simpel untuk membuat mereka merasa dilihat, merasa terhubung, dan merasa jadi bagian penting dari pelajaran hari itu. Dan jangan pernah lupakan kekuatan bahasa tubuh. Gerakan tangan yang antusias, senyuman tulus, atau bahkan ekspresi wajah yang menunjukkan rasa penasaran, semua itu bisa menyalurkan energi kita dan membuat materi pelajaran yang mungkin kering jadi terasa lebih hidup dan menarik. Tentu saja, variasi itu bukan cuma soal gaya kita pribadi. Ini juga tentang media yang kita gunakan. Mungkin kita bisa selipkan video singkat tentang siklus air untuk pelajaran sains, misalnya. Atau mengubah pola interaksi. Dari yang tadinya kerja sendiri-sendiri, jadi diskusi berpasangan. Sekarang kita masuk ke seninya mengelola diskusi kelompok. Ini bukan sekedar membiarkan siswa ngobrol ya, tapi tentang bagaimana kita memfasilitasi sebuah percakapan yang bisa membangun pemikiran kritis dan juga keterampilan komunikasi mereka. Ingat, peran kita di sini bukan untuk punya semua jawaban. Justru sebaliknya, tugas kita adalah memandu siswa untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Caranya, jaga diskusi tetap fokus, bantu mereka merangkum idenya, analisis bareng-bareng kalau ada pendapat yang beda, dan yang paling penting, pastikan semua suara didengar, bahkan dari siswa yang paling pendiam sekalipun. Nah, ini dia salah satu perkakas favorit saya, keterampilan bertanya. Percaya deh, pertanyaan yang tepat itu bisa mengubah pelajaran yang tadinya biasa aja, jadi sebuah pengalaman belajar yang mendalam dan gak terlupakan buat siswa. Coba deh, bayangkan sejenak skenario ini. Ini sering banget kejadian kan? Kita tanya, murid jawab iya, tidak, atau satu kata lainnya. Nah, respons kita selanjutnya itu krusial. Bisa jadi pembuka pintu ke pemikiran yang lebih dalam, atau malah menutup pintu itu rapat-rapat. Jadi, daripada cuma bertanya jawabannya benar atau salah, coba deh gunakan apa yang namanya pertanyaan pelacak. Pertanyaan yang meminta klarifikasi atau bukti. Ini mendorong siswa untuk nggak sekedar menghafal, tapi mulai berpikir kritis tentang alasan di balik jawaban mereka. Jadi, strateginya itu adalah menyusun pertanyaan secara bertingkat. Kita bisa mulai dengan pertanyaan apa untuk cek pemahaman dasar.
Tapi jangan berhenti di situ. Segera lanjutkan ke pertanyaan mengapa dan bagaimana. Disinilah analisis dan pemikiran kritis yang lebih dalam mulai tumbuh. Oke, sebagai penutup, mari kita satukan semua yang sudah kita bahas. Saya mau kasih Anda satu alat praktis lagi untuk refleksi diri. Anggap saja ini daftar periksa pribadi untuk membantu Anda melacak kemajuan dalam menerapkan semua keterampilan yang luar biasa ini. Gunakan daftar periksa ini bukan sebagai alat untuk menghakimi diri sendiri ya, tapi sebagai panduan. Sebagai cara untuk memantau dan merayakan setiap langkah kemajuan Anda sebagai seorang guru. Setiap kali Anda merasa berhasil melakukan salah satu poin ini, beri tanda centang. Akui kemajuan Anda, sekecil apapun itu. Ingat selalu, peran Anda itu jauh lebih besar dari sekedar menyampaikan informasi. Anda sedang membentuk para pemikir masa depan. Anda sudah punya semua perkakas yang dibutuhkan. Sekarang, saatnya untuk mulai membangun sesuatu yang luar biasa di dalam kelas Anda. Semangat!